Masih bersama kami di Presisi Utama, salah satu tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai pembina dan pengembangan kompetensi ASN, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut kita simak cuplikan wawancara Mentari Detanzil dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara Triatmojo Sejati. Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara atau LAN Triatmojo Sejati melakukan kunjungan ke Divisi Humas Polri. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai pembina dalam pengembangan kompetensi ASN yang meliputi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bapak Triatmojo Sejati selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara. Selamat datang Bapak di Talkshow Presisi Polri TV. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Pak Jati. Ya. Ini kali pertamanya Bapak Lembaga Administrasi Negara mengunjungi Divisi Humas Polri. Dalam rangka apa ini Pak? Suatu kehormatan bagi kami Mbak. Kami bisa diterima dan berkunjung pertama kali ke Humas Mabes Polri dan sungguh luar biasa. Lalu Ya. bagaimana Pak? Memang kami sangat berkepentingan untuk menjalin kolaborasi dengan Divisi Humas Mabes Polri. Oleh karenanya kami ingin belajar banyak dari Mabes Polri. Karena kami tahu publikasi dan kehumasan di Mabes Polri sudah sungguh luar biasa. Sehingga oleh Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara kami diminta secara langsung, secara khusus untuk beranjang sana, bermain, belajar dari Mabes Polri dan sungguh luar biasa. Lalu bagaimana Bapak dengan hasil kunjungan ini? Apakah ada bentuk tindak lanjut setelah ini? Pasti Mbak, saya berharap begitu. Kami berharap Mabes Polri juga membuka diri untuk LAN. Pasti Pak. Kami harus banyak belajar dan saya lihat ini sebuah pembelajaran bagus bagi kami dan kami berharap bisa seperti Mabes Polri juga Mbak. Dengan segala keterbatasan, tapi kami yakin dengan kolaborasi dengan Mabes Polri, kehumasan yang bagus akan terjalin, kerjasama yang bagus antara LAN dengan Mabes Polri kita harapkan bisa terjalin dengan baik. Karena sinergi antara LAN dengan Mabes Polri saya pikir akan sangat bagus untuk membangun sebuah SDM aparatur yang profesional di Republik Indonesia ini. Lalu dalam langkah mempercepat transformasi dan pemikiran yang inovatif begitu Pak, dalam mengembangkan kompetensi ASN, apa saja yang telah dilakukan dari Lembaga Administrasi Negara? LAN dengan Mabes Polri ini sinerginya sudah berjalan cukup bagus, cukup lama. Kami punya sebuah MOU yang mendasar antara Kepala LAN dengan Bapak Kapolri, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan. Salah satunya adalah pelibatan anggota Polri untuk masuk dan mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan di LAN. Dan ini antusiasmenya luar biasa. Ya, banyak sekali dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ikut dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan kami, dan alhamdulillah sekarang pun sudah banyak yang termanfaatkan secara representatif di Mabes Polri itu sendiri, dan ini sudah berjalan cukup bagus hingga saat ini. Kami juga dari LAN juga melihat manfaatnya juga karena ternyata Mabes Polri ini punya kesamaan ya dengan kami di instansi pemerintah, bahwa ada manajemen pemerintahan yang ternyata bisa disinergikan antara Mabes Polri dengan instansi pemerintah yang lain, sehingga terjadi sebuah kolaborasi, sebuah jejaring yang cukup bagus. Yeah. Pak Jati, sebentar lagi Polri akan merayakan Hari Bayangkara ke-78 pada tanggal 1 Juli. Apakah ada pesan, saran, dan juga masukan Bapak? Terima kasih Mbak. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berikutnya kami berharap memang Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa menjadi pengayom masyarakat ya yang profesional, dan sekarang sudah berjalan itu dengan sangat bagus, dan khususnya terkait dengan kehumasan dan juga publikasi. Kami berharap ke depan kolaborasi dengan banyak instansi pemerintah, tidak hanya dengan LAN, bisa terjalin, karena saya yakin kalau kondisi yang sekarang ini diketahui oleh banyak instansi, mereka akan pengen seperti
yang ada di Mabes Polri ini. Ini luar biasa. Bagaimana mengolah konten-konten itu dari awal sampai kemudian terpublikasikan, semua berjalan dengan bagus dan sistematis. Ini akan branding itu yang bagus banget. Jadi kami berharap di usianya yang semakin bertambah, polisi pun akan bisa menjadi membangun citra publik yang bagus sebagai pengayom masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini. Amin. Terima kasih Amin. Pak Jati atas waktunya Bapak. Sama-sama. Semoga Polri Terima dan kasih, juga Mbak. Lembaga Administrasi Negara Bisa akan terus berkolaborasi, bersinergi dan dengan bagus. Siap. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, demikian dialog kami dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara Bapak Tri Atmojo Sejati. Saya Mentari Tanzil pamit undur diri, sampai jumpa di Talkshow Presisi Polri TV. Salam presisi. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupatama Markas Besar Polri Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Mengenakan jas dan kopiah, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 2 siang dengan disambut Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, dan para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Menurut Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo, penghargaan Bintang Bayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo merupakan bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI. Irjen Dedi menambahkan, Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. Menhan Prabowo pernah menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itu, rakyat membutuhkan TNI Polri yang kuat dengan kualitas SDM tangguh dan unggul. Penghargaan Bintang Bayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan kepolisian negara Republik Indonesia. Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan meningkatkan kemampuan dalam rangka Ops Mantap Praja guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas pada tahapan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Sulsel. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Bribda Dewi Febrianti Ali, Polwan Perintis Presisi Polda Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Saya Bribda Dewi, Polwan Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan melaporkan. Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan menangkapkan latihan kemampuan Dalmas lanjut dalam rangka Ops Mantap Praja 2024 di Mako Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan. Sikap berlindung, kalian majunya langsung kaki kanan duluan dilangkahkan. Latihan tersebut untuk meningkatkan profesional anggota dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang kemungkinan terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Tim penembak, coba angkat tangan, penembak, Dalmas. Jangan ketika api tinggi kau merapat seperti ini. Jangan. Usahakan antam, tak. Adapun latihan yang diberikan adalah teknik berlindung mendorong dan formasi. Ya, lindungi. Lirik ke belakang, Mandru. Lirik ke belakang. Ya, langsung, men. Ya dulu baru kalian mengulang hitungannya 5. Perhatikan baik-baik penina ya, jangan sampai kita mengulang-ulang. Kali lagi. Laksanakan hitungannya dulu.
Dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-78, Polda Kalimantan Timur menggelar turnamen mini soccer U10 Kapolda Kaltim Cup 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut ini.